ternyata katanya apa yang saya lakukan itu secara ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena itulah saya mendapatkan kehormatan Dr. Honoris Causa bidang ekonomi dari Universitas Indonesia. Nah, sampailah bab akhir ya, karena sudah lapar dan harus kembali ke Jakarta nanti. Tapi yang paling penting di sini adalah saya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Jujur saja, saya setiap ngomong itu ya pengen ya terharu aja gitu. Di sini itu kepengen nangis saja batin itu. Karena setiap kali berhadapan terus ingat orang tua kan gitu kan. Jadi karena saya itu di depan keluarga sendiri, apa-apa yang menyangkut diri saya, apalagi itu bagian penting hidup saya harus memberitahu. Anggaplah Bapak dan Ibu sekalian mewakili orang tua saya dan saya harus laporan. Ya, mengapa saya melakukan deklarasi pada 1 Oktober 2007 yang lalu sebagai calon presiden? Itu saya harus laporan. Yang pertama tentu adalah sebuah keprihatinan. Ya. Negeri ini negeri kaya. Ya. Itu sudah ciptakan Tuhan, itu negeri kaya. Maka Bung Karno sering ngomong jamrutnya Katulistiwa itu adalah Indonesia. Ya. Dari Sabang sampai Merauke. Kaya dari mana? Sumber daya alamnya luar biasa, banyaknya dan ragamnya. Nah, Tuhan itu menciptakan beberapa tipe negara. Negara yang memang diciptakan miskin sampai sekarang miskin terus. Ya, itu negara-negara Afrika seperti Kenya, Nigeria, Mozambik. Tapi ada negara miskin jadi kaya. Itu di mana? Di Swiss karena produksi jamnya. Singapura karena perdagangannya. Ada apa Singapura? Sama sekali gak ada resourcesnya, tapi kaya raya. Negara kaya jadi kaya. Banyak di Eropa, bahkan ada negara kaya menjadi super kaya adalah Amerika Serikat. Resourcesnya banyak, SDM-nya sangat berkualitas, jadi super kaya. Tapi dari semua macam negara yang 177 yang saya sebut tadi, ada negara yang paling aneh di dunia. Kaya tapi miskin terus. Negara sampean itu. Negara kaya kok miskin terus udah miskin dihina orang lagi kan begitu kira-kira. Jadi ke depan nggak ada cerita seperti itu. Negara kaya harus kaya atau super kaya Indonesia itu. Jadi itulah sebenarnya keprihatinannya. Ya, di samping memang jujur saya pada dorongan banyak orang. Dorongan banyak orang itu dari berbagai elemen masyarakat. 1 tahun sebelum saya selesai jadi gubernur, saya mulai didatangi, ada ulama, ada media, ada tokoh wanita kayak Bu Suparjo Rustam misalnya datang ke saya. Ada juga intelektual, guru-guru dan juga para dosen. Saya didatangi juga partai-partai yang ada maupun partai baru yang lain. Tetapi semua yang akhirnya memutuskan atau memberikan keputusan kepada saya akan running di 2009 adalah juga para senior saya. Dari senior saya tadi adalah dipimpin oleh Pak Tri Sutrisno sendiri mendatangi rumah saya di Kementerian dan memberikan amanah bahwa 2009 dari unsur TNI dari para senior memutuskan Adinda Gubernur DKI yang kita proyeksikan dan seperti itu. Saya sebenarnya dalam konteks ini tidak pernah saya awalnya merencanakan mau nyapres, itu tidak ada. Saya sebagai anak guru yang susah dan menderita seperti itu, saya jadi tentara berpangkat jenderal, saya diberi kesempatan menjadi gubernur ibu kota negara 10 tahun lamanya, itu syukurnya gak habis-habis. Ya, sudahlah saya menerima itu. Tetapi layakkah saya setelah pensiun jadi gubernur, kemudian saya jalan-jalan sama anak istri saya ke luar negeri, happy-happy, sementara melihat rakyat pada ngantri minyak tanah, ya, negara seperti ini, guru masih keleleran hidupnya, terus saya justru senang-senang, saya rasa itu sebuah sikap yang tidak pantas dilakukan. Karena itu saya akan berusaha akan terus dengan cara mengabdikan diri saya. Saya mempunyai pengetahuan, saya mempunyai kemauan, dan
dan saya masih sehat seperti ini. Saya tidak boleh berhenti mengabdi. Karena prajurit itu berhenti mengabdi pada saat dia sudah digotong di liang kubur, itu berhenti mengabdi. Dan yang paling penting bagi saya ingin merubah negeri ini. Negeri ini ke depan harus lebih sejahtera, negeri ini harus bermartabat dan disegani oleh orang. Tentu saja ya, yang ada di dalamnya yang penting merubah nasib guru seluruh Indonesia. Nah, karena itu tadi ya, di dalam pernyataan PGRI tadi yang diucapkan sama Ibu tadi, ada bagusnya kalau ditambahkan PGRI akan mendukung anak guru yang mencalonkan jadi politikus, mengakomodir usulan dari Jawa Timur tadi, gitu kan. Jadi nggak usah dicantumkan di situ. Yang paling penting guru-guru seluruh Indonesia mendukung saya. Itu guru itu dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anaknya, keponakannya, pembantunya, tetangganya, kabeh untuk pilih Sutioso 2009. Kalau Sutioso nyalonkan 2009 kalah, guru-guru yang malu. Nanti ya setuju. Guru-guru yang malu. Anak guru ternyata kalah. Tetapi kalau Sutioso menang, semua guru, tapi itu anak guru itu Sutioso. Begitu Pak. Itu harus menjadi kebanggaan semua guru di seluruh Indonesia itu. Anak guru yang dipresiden baru Indonesia ini bagus karena dia anak guru. Yang gitu. Setuju? Alhamdulillah. Itu yang paling penting. Setelah ini saya nggak dikasih makan, nggak apa-apa. Sampai dukung saya nggak mungkin aku kalah. Karena guru muridnya banyak sekali. Betul? Kecuali sampean belum capek susah, belum capek miskin, ya silakan saja. Sudah capek kan? Sudah capek kita kan? Sudah capek, negeri miskin sudah capek kita. Kalau belum capek ya silakan pilih itu saja. Gitu aja mau repot. Pak Surya. Jadi dipastikan ya, siapapun pemimpin di 2009 sampai 2014, siapapun dia, itu tadi dia harus bisa menjamin merubah negeri ini. Bisa menjamin. Karena kita negeri kaya, nggak ada kamunya kaya mau jadi miskin. Kaya itu jadi kaya atau super kaya. Ya pastilah 5 tahun itu ada tahap-tahap. Tapi lebih harus jelas bahwa arah masalah ekonomi kita seperti ini. Ekonomi kita itu jangan mengikuti ekonomi kapitalis lagi. Kebijakan juga yang namanya capital intensif juga tidak lagi. Jadi padat modal. Pipa-pipa besar, modal besar yang dapat duit. Yang berumah tangga, pipa-pipa yang mengalir berumah tangga, koperasi, UKM, bom industri mati semua. Dan dia diminta bersaing dengan usaha. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, luar biasa, saya memang terharu. Ya, saya nggak pantas nangis di sini. Ya. Tetapi hati saya memang menjerit. Ya, saya kalau diberi kesempatan akan malu kalau tidak bisa merubah nasib guru di Indonesia. Saya tidak mau lagi melihat guru nasibnya kayak ayah saya itu saja. Nah, oleh karena itu sebagai terakhir, saya sebagai anak guru, ya, saya minta doa restu Bapak dan Ibu sekalian. Saya minta didoakan kesehatan dan kekuatan. Dan saya jangan dijolimi oleh orang lain. Karena tanda-tanda itu kayaknya sudah ada. Tapi saya yakin semua guru di PGRI ini akan bersatu padu karena niat kita adalah untuk kemaslahatan masyarakat, bukan saya mencari kedudukan, saya bukan mencari harta benda lagi, sudah lewat itu barang. Terima kasih Pak Ketua, saya diberikan waktu seperti ini. Ya, saya doakan semoga kongres ini sukses.
mendapatkan pemimpin yang tepat, yang bisa memperjuangkan juga nasib guru semuanya.